semua orang sudah berdosa, maka manusia kehilangan kemuliaan Allah. Ini menunjukkan bahwa kehidupan manusia di bumi ini sudah rusak oleh dosa. Hati manusia, jiwa manusia, roh manusia dan perilakunya serta masa depannya sudah tercemar oleh keinginan dosa. Itu sebabnya dalam kitab Roma pasal 6 ayat 23 Tuhan katakan bahwa upah dosa adalah maut. Hukuman dosa adalah maut. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kitab 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai ayat yang kelima yang baru kita baca tadi, dijelaskan bahwa orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, orang itu dilahirkan kembali atau diciptakan kembali oleh Tuhan sebagai manusia yang baru. Dilahirkan kembali atau diciptakan kembali oleh Tuhan sebagai manusia yang baru bukan berarti bahwa tubuhnya diganti. Tetapi yang dimaksudkan Tuhan ialah bahwa orang yang sudah diciptakan kembali atau dilahirkan kembali, itu artinya bahwa rohnya, jiwanya dan perilakunya serta masa depannya diubahkan oleh Tuhan menjadi roh yang baru, menjadi jiwa yang baru, dan menjadi perilaku yang baru, serta memiliki masa depan yang baru. Tuhan mengubah orang percaya kepada Yesus menjadi manusia yang baru melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita dilahirkan kembali atau diciptakan kembali, kita tidak memiliki harapan untuk mendapatkan keselamatan dan kemuliaan surga. Kita sedang menunggu kebinasaan dalam hukuman neraka. Tetapi setelah kita dilahirkan kembali, Tuhan katakan bahwa kita sudah memiliki pengharapan dalam hidup, yaitu kita akan menerima bagian yang tidak dapat binasa, bagian yang tidak dapat cemar. Kita akan menerima bagian yang tidak dapat layu. Kita akan menerima bagian yang dipelihara dalam kekuatan Allah, yaitu keselamatan karena percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, dalam kitab 1 Petrus pasal 1 ayat 6, Tuhan katakan bahwa setelah kita sudah dilahirkan kembali, atau setelah kita diciptakan kembali, terkadang dalam hidup kita mengalami penderitaan, kita mengalami kesulitan, kita mengalami pencobaan, kita menghadapi ancaman dan bahaya seperti saat sekarang ini. Pertanyaan bagi kita ialah, mengapa orang yang sudah dilahirkan kembali, diizinkan Tuhan untuk mengalami penderitaan? Mengapa orang yang sudah diciptakan kembali diizinkan Tuhan mengalami kesulitan? Mengapa orang yang sudah dilahirkan kembali diizinkan Tuhan mengalami bahaya?
dan mengapa kita yang sudah menerima Kristus Yesus dilahirkan kembali oleh Tuhan melalui kematian dan kebangkitan Kristus, mengapa kita sedang diancam dengan wabah virus corona? Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, Tuhan mengizinkan orang percaya kepada Tuhan Yesus mengalami penderitaan. Tuhan mengizinkan orang percaya kepada Tuhan Yesus mengalami kesulitan. Tuhan mengizinkan orang percaya kepada Tuhan Yesus mengalami bahaya. Karena kondisi-kondisi seperti ini akan menjadi alat bagi Tuhan untuk memurnikan kehidupan iman kita, untuk memurnikan kehidupan setiap orang yang sudah dilahirkan kembali. Tuhan memurnikan kehidupan orang percaya melalui berbagai keadaan-keadaan yang membuat kita sulit. Dalam ayat 7 pembacaan kita, Tuhan katakan bahwa maksud dari penderitaan yang diizinkan Tuhan, maksud dari kesulitan yang diizinkan Tuhan, maksud dari pencobaan yang diizinkan Tuhan, maksud dari ancaman yang diizinkan Tuhan, seperti yang terjadi pada saat sekarang ini, adalah untuk memurnikan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Untuk memurnikan iman kita. Dimurnikan artinya dipisahkan dari campuran lain atau dipisahkan dari zat yang lain. Dalam Yesaya pasal 48 ayat 10 dan Maliaki pasal 3 ayat yang ketiga, dikatakan bahwa ketika Tuhan memurnikan bangsa Israel dari penyembahan kepada berhala yang begitu sudah sangat sulit untuk mereka tinggalkan. Sudah ada beberapa hamba Tuhan yang diutus oleh Tuhan untuk menegur bangsa ini. Tapi bangsa ini, ya, begitu jatuh bangun. Terkadang mereka tinggalkan, tapi beberapa lama kemudian mereka bangkit lagi dan melakukan penyembahan kepada berhala. Ketika bangsa ini tidak mau ditegur oleh Tuhan dengan cara yang baik, ketika bangsa ini tidak mau mendengarkan apa yang dikatakan oleh orang-orang yang diutus Tuhan, maka Tuhan mengubah mereka. Tuhan memurnikan mereka dengan mendatangkan bangsa lain untuk membuat mereka sulit. Dan ini adalah alat yang dipakai oleh Tuhan untuk mengubah, memurnikan iman mereka. Karena ketika mereka ditekan oleh bangsa lain, bangsa ini mencari Tuhan dengan sepenuh hati. Juga dalam kitab Maliaki pasal 3 ayat 3 dikatakan bahwa ketika Tuhan memurnikan orang Lewi, karena pada waktu itu pikiran orang Lewi, sikap hati dan perilaku para orang Lewi pada masa itu, ya, melakukan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ketika mereka ditegur oleh Tuhan melalui nabi yang diutus oleh Tuhan, termasuk Nabi Maliaki, ternyata banyak di antara orang Lewi yang tidak lagi respek terhadap apa yang dikatakan oleh Tuhan melalui utusannya. Orang Lewi begitu sulit untuk berubah. Makanya Tuhan
mendatangkan satu keadaan yang membuat mereka gagal. Tuhan mendatangkan satu kondisi yang membuat mereka kekurangan. Tuhan mendatangkan satu kondisi bagi orang Israel, termasuk orang Lewi, yang membuat mereka sulit dan menderita. Dan dalam kondisi seperti ini, mereka baru sadar, mereka baru mengerti bahwa mereka telah melakukan yang tidak benar. Ketika mereka sudah mengalami kondisi yang sulit ini, maka mereka kembali melakukan yang benar. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, dari kebenaran ini, Allah mengatakan, memberikan satu gambaran bahwa dalam memurnikan bangsa Israel dan memurnikan orang Lewi, Tuhan memurnikan mereka seperti orang memurnikan perak dan memurnikan emas. Bagaimana kalau perak? Bagaimana kalau emas dimurnikan? Ketika emas atau perak itu dimurnikan atau dipisahkan dari zat lain atau campuran lain, maka perak atau emas itu harus dipanaskan sehingga lebur, dipanaskan hingga meleleh. Ketika dia sudah panas dan meleleh, maka perak atau emas ini akan terpisah dari zat lain sehingga mudah dipisahkan. Dari kebenaran ini Allah mau menyampaikan kepada kita bahwa dalam kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, terkadang ada orang yang susah mendengarkan teguran firman Tuhan. Terkadang ada orang yang susah diberitahu untuk mengubah kebiasaan yang buruk pada dirinya. Terkadang ada orang yang karakternya tidak baik. Terkadang ada orang yang perilakunya berdosa. Terkadang ada orang yang perilakunya susah memaafkan orang. Perilakunya suka mencari kesalahan orang. Terkadang ada orang yang perilakunya hanya menyenangkan dirinya sendiri dan tidak peduli akan rasa dan kebutuhan orang lain. Dan tentu masih banyak hal yang lain yang sering terjadi dalam kehidupan manusia, termasuk orang Kristen. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang susah berubah dengan cara yang baik untuk meninggalkan perilaku-perilakunya yang tidak berkenan kepada Tuhan, maka Tuhan akan menggunakan alat lain yang tidak menyenangkan untuk mengubahnya. Saya ulangi, orang yang susah berubah ketika ditegur dengan cara yang baik, orang yang susah berubah ketika mendengarkan firman Tuhan, Tuhan akan menggunakan alat lain. Tuhan akan menggunakan cara lain untuk mengubahnya. Yaitu firman Tuhan katakan, Tuhan akan memurnikannya seperti orang memurnikan perak dan emas. Tuhan akan membawa orang itu kepada satu keadaan hidup yang tidak menyenangkan. Tuhan akan membawa orang itu kepada satu keadaan yang menyulitkan baginya. Supaya dalam kondisi seperti itu, dia bisa berubah. Dia bisa meninggalkan kebiasaan buruknya. Dia bisa mengubah karakternya. Dia bisa mengubah perilakunya. Dia mengubah segala yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dan inilah proses pemurnian yang dilakukan oleh Tuhan kepada kita. Namun perlu juga diingat
bahwa orang yang tidak mau mengubah perilakunya melalui alat-alat pemurnian yang diizinkan Tuhan atas kehidupan ini, maka Tuhan akan membinasakan orang yang tidak mau dimurnikan oleh Tuhan. Saya ulangi, Tuhan akan membinasakan orang yang tidak mau dimurnikan oleh Tuhan. Itu sebabnya dalam kitab Ibrani pasal 3 ayat 15, Tuhan katakan kepada kita, jika kamu mendengarkan firman Tuhan, janganlah keraskan hatimu. Saya ulangi, Tuhan katakan kepada kita pada saat sekarang ini, jika kamu mendengarkan firman Tuhan, janganlah keraskan hatimu. Saat-saat sekarang, seluruh umat manusia sedang dalam kondisi terancam oleh virus corona. Dari kebenaran firman Tuhan pada saat ini, Allah mau mengingatkan kepada kita bahwa di tengah badai virus corona yang sedang terjadi, tentu ada saja maksud-maksud Tuhan. Dan salah satunya ialah bahwa virus ini akan menjadi alat di tangan Tuhan untuk memurnikan iman dari setiap orang. Saya ulangi, bahwa di saat-saat sekarang ini, salah satu hal yang sangat penting untuk kita perhatikan di tengah-tengah situasi virus yang mewabah ini, Allah sedang memurnikan iman kita. Itu sebabnya menghadapi kondisi seperti ini, mari kita merenungkan dalam hidup kita masing-masing. Adakah hidup kita perlu dimurnikan oleh Tuhan? Jika ada yang perlu dimurnikan dalam hidup, Tuhan katakan, ketika kita mendengarkan firman, jangan keraskan hatimu. Dengarkan firman dan lakukan, maka engkau akan menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Karena Kristus sudah mati dan bangkit, supaya setiap orang yang percaya kepadanya menjadi ciptaan baru di dalam Kristus untuk mewarisi keselamatan yang disiapkan oleh Allah di dalam Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.